Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama Muhammad Fasya Wiranata, NPM 20530230003. Di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran tata nama alkana, alkena, dan alkuna pada mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Dengan kompetensi dasar dan indikator pengetahuan, indikator keterampilan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Pak, siang alhamdulillah baik Pak. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, harus tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, selesai. Apakah kalian tahu, minyak bumi merupakan komoditas perdagangan yang sangat penting bagi dunia? Karena produk hasil mereka seperti gas LPG, bensin, kerosin atau minyak tanah, solar, dan minyak pelumas merupakan sumber energi bagi umat manusia. Minyak bumi terbentuk dari hasil penguraian bahan-bahan organik dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di darat maupun di laut selama berjuta-juta tahun. Pada proses ini, bakteri pengurai mengubah senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa hidrokarbon. Karena pengaruh suhu dan tekanan yang sangat tinggi, terbentuklah minyak bumi. Produk-produk minyak bumi sebagian besar termasuk golongan alkana, sedangkan produk alkena sebagian besar bahan baku industri, contohnya plastik, karet sintesis, dan alkohol. Golongan alkuna dapat ditemukan di gas rawa, minyak bumi, dan batu bara. Kegunaan alkuna antara lain sebagai bahan bakar obor, las karbit, dan pemotongan logam, serta bahan baku untuk senyawa lain misalnya etanol, asam asetat, dan vinil klorida. Baiklah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai tata nama alkana, alkena, dan alkuna, sekarang coba amati dan identifikasi rumus-rumus alkana, alkena, alkuna di bawah ini. Baik, yang pertama yaitu alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan mata rantai terbuka dan senyawa ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. C berikatan dengan C. Senyawa alkana mempunyai rumus CnH2n plus 2. Yang kedua yaitu alkena. Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki dua ikatan rangkap. C berikatan rangkap 2 dengan C dengan rumus CnH2n. Yang terakhir yaitu alkuna. Alkuna jelas senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3, yaitu C berikatan rangkap 3 dengan C dengan rumus CnH2n-2. Baiklah, dalam penamaan alkana, alkena, dan alkuna ada yang perlu kalian harus ingat dan harus kalian ketahui karena ini sangat penting. Pada tabel berikut, sebelah kiri merupakan jumlah atom karbon dan sebelah kanan adalah nama yang disesuaikan dengan jumlah atom karbon. Contoh, jika jumlah atom karbonnya 1, maka nama awalannya adalah met. Jika atom karbonnya 2, maka nama awalannya adalah et. Dan jika jumlah atom karbonnya 3, nama awalannya adalah prop. 4, but, 5, pen, dan seterusnya mengikuti tabel yang Bapak berikan ini. Atom karbon dapat membentuk berbagai senyawa yang dikelompokkan berdasarkan jumlah ikatan. Yang pertama ikatan tunggal, yaitu alkana dengan akhiran ana. Selanjutnya ada ikatan rangkap 2 atau ganda dengan akhiran ena, yaitu alkena. Dan yang terakhir ada ikatan rangkap 3 atau biasa disebut dengan alkuna dengan akhiran una. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi inti pada siang hari ini. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur alkana. Sebelumnya, setelah mencermati materi yang telah Bapak sampaikan, apakah ada perbedaan antara alkana dengan alkena dan alkuna? Saya Pak, alkana mempunyai rangkap tunggal Pak, alkena mempunyai rangkap 2, dan kalau alkuna mempunyai rangkap 3. Ya, benar. Ada lagi yang tahu perbedaannya? Saya Pak, perbedaannya terdapat pada rumusnya Pak. Ya, benar. Perbedaannya terdapat pada rumusnya. Dan perbedaan pada rangkapnya, alkana mempunyai rangkap tunggal. Jadi begini, setiap karbon C mempunyai 4 tangan kiri, kanan, atas, dan bawah. Anggaplah seperti itu. Masing-masing sisi mempunyai 1 tangan. Tidak ada yang double atau triple. Baiklah, kita coba di contohnya ya.
Ya, berikut adalah contohnya. Siapa di antara kalian yang mengetahui nama dari struktur tersebut? Saya, Pak. Namanya But, Pak. Kurang tepat, Udin. Namanya adalah N-butana atau normal butana. Benar, jika jumlah atom karbonnya adalah 4, maka diberi nama dengan awalan but. Namun, karena ini alkana atau rangkap tunggal, maka diberi akhiran ana. Sehingga yang diminta adalah N-butana atau normal butana. Apa rumus N-butana atau normal butana dari yang kalian cermati pada rumus struktur tadi? C4H10, Pak. Iya benar, C4H10. Jadi rantainya ada 4C. C maksimal bisa mengikat 4 atom. Karena C sebelah kiri pojok dan kanan pojok sudah atau mengikat satu karbon lainnya. Jadi yang tersisa di C paling kiri dan paling kanan ialah 3. Selanjutnya C kedua dan ketiga, mereka sama-sama mengikat karbon lainnya di dua sisi. Oleh karena itu, H yang tersisa di C2 dan 3 ialah 2. Baiklah, mari kita lihat strukturnya bersama-sama. CH3, CH2, CH2, CH3. Coba kita hitung ya. C-nya ada 4, H-nya ada 10. Mari kita buktikan dengan rumus alkana CnH2n plus 2. C sama dengan 4, H-nya 2 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 10. Baiklah, benar. Dan coba kita lihat rumus yang tadi, apakah benar C4H10 itu adalah butana? Benar, Bapak. Baiklah, sekarang coba kalian kerjakan untuk N-pentana. Seperti inikah Bapak untuk N-pentana? Ya, benar sekali untuk rantainya ya. Rantai terpanjang dari struktur N-pentana merupakan rantai induknya. Jika kita ambil rantai terpanjang secara horizontal, maka kita akan mendapatkan C5H12. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tata nama alkena. Alkena mempunyai rumus CnH2n. Alkena mempunyai jumlah ikatan dua rangkap atau ganda. Tata nama alkena yang pertama, rangkap harus menjadi induknya. Penamaannya sama seperti tabel yang Bapak berikan tadi, berdasarkan jumlah atom karbonnya, namun ditambah akhiran ena. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Berikut adalah contoh soal dari satu butena. Karena butena merupakan rangkap 2, oleh karena itu yang harusnya CH3 menjadi CH2, karena sudah berikatan rangkap 2 dengan karbon yang di depannya. Contoh selanjutnya yaitu 3 heksena. Pada atom C nomor 3 mengikat rangkap 2 atau berikatan ganda terhadap atom C nomor 4. Sehingga jika pada ikatan tunggal CH2 berikatan dengan CH2, maka pada alkena ikatannya menjadi CH berikatan ganda dengan CH. Bapak, mengapa ada nomor di depan nama? Baik, dalam penamaan alkena dan alkuna, karena memiliki rangkap, nomor tersebut mewakili karbon nomor berapa yang memiliki rangkap. Contoh, pada 3 heksena ini, penomoran kita mulai dari atom karbon paling kiri menuju kanan, mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan 6. Pada atom karbon nomor 3, atom tersebut berikatan rangkap ganda. Paham? Sehingga 3 heksena. 3 yang berarti rangkap ganda berada pada atom karbon nomor 3, dan heksena berarti jumlah atom karbonnya ada 6. Baik, paham Bapak. Baiklah, contoh selanjutnya yaitu 1,3 butadiena. Mengapa ada D-nya, Pak? Terdapat kata D berarti terdapat 2 yang ada rangkap 2-nya atau rangkap ganda. Jika ada 3, maka menjadi tetra, buta, dan seterusnya seperti tabel yang Bapak sudah berikan tadi. Pada 1,3 butadiena, rangkap 2-nya berada pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 3, sehingga diberi nama 1,3 butadiena. Baiklah, selanjutnya kita ke tata nama alkuna. Alkuna memiliki 3 rangkap dengan rumus CnH2n-2. Baiklah, kita akan langsung menuju contohnya. Ya, baik. Berikut adalah contoh dari satu heptuna. 1 berarti mewakili ikatan rangkap 3 yang berada pada atom karbon nomor 1.
Apakah kalian tahu mengapa karbon nomor 2 tidak diberi H, padahal masih tersisa di sisi lain untuk berikatan? Itu karena rangkap 3 tersebut sudah mewakili mengikat karbon C yang lain. Oleh sebab itu, hanya sudah full atau sudah kuartener. Baiklah, mari kita coba contoh lainnya untuk alkuna ya. Ya, berikut adalah contoh dari 1,3,5 nona triuna. Ada yang tahu nggak mengapa nama triuna terdapat pada penamaan struktur tersebut? Saya Pak, penamaan struktur terdapat kata triuna yang terdapat tiga rangkap Pak. Dan karena nona berarti terdapat karbonnya sebanyak 9. Ya, benar sekali ya. Terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya kita ke tata nama alkil, yang merupakan rantai karbon yang menempel pada rantai utama atau rantai induk. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Beri nomor pada rantai induk sedemikian rupa sehingga rantai cabang menempel pada atom C yang bernomor paling kecil. Rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna rantai lurus. Selanjutnya yang kedua, jika cabang terdiri dari 2 jenis atau lebih cabang yang berbeda, maka penulisan cabang diurutkan sesuai huruf abjad. Misal, cabang etil dituliskan terlebih dahulu karena huruf E lebih dahulu dalam urutan abjad daripada huruf M pada metil. Kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda, seperti yang tertera pada papan tulis tersebut. Ya, berikut ini adalah tabel daripada gugus alkil dengan jumlah karbon, rumus molekul, dan namanya. Jika jumlah karbonnya 1, diberi nama metil. Jika jumlah karbonnya 2, diberi nama etil. Jika jumlah karbonnya 3, diberi nama propil. Jika jumlah karbonnya 4, diberi nama butil. Jika jumlah karbonnya 5, diberi nama pentil atau amil, dengan rumus molekul yang terdapat pada tabel tersebut ya. Dan seterusnya sampai dengan 10 dekil, sama seperti tabel yang sudah diberikan sebelumnya. Namun ini diberi akhiran il, karena ini merupakan cabang. Perlu kalian ketahui bahwa alkil memiliki rumus Cn plus H2n-1. Masih pada penamaan cabang, berikut adalah struktur dari isobutil, nama trivialnya, dan nama iupaknya 2-metilpropil. Yang kedua ada sekunder butil, nama trivialnya, dan nama iupaknya 1-metilpropil. Yang ketiga ada tersier butil, nama trivialnya, dan nama iupaknya 1,1 dimetiletil. Dan yang terakhir ada isopentil, nama trivialnya, dan nama iupaknya 3-metilbutil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh alkil pada alkana. Bisa dilihat struktur di papan tulis. Pada struktur yang tertera di papan tulis, penomorannya kita ambil dari sebelah kanan, karena paling dekat dengan cabang. Rantai induk memiliki 4 atom karbon, yaitu butana, dan memiliki 1 cabang pada atom karbon nomor 2, yaitu cabang metil. Jadi namanya struktur yang ada di papan tulis ini 2-metil butana. Baiklah, masih pada alkil ya. Sekarang kita membahas contoh penamaan cabang alkil pada alkena. Bisa dilihat pada struktur yang tertera di papan tulis. Dari struktur di atas diperoleh rantai induknya ada 6, yaitu heksena. Penomorannya kita buat dari sebelah kanan, 1, 2, 3, hingga 6. Posisi ikatan rangkap 2-nya terdapat pada atom karbon nomor 2. Rantai cabangnya CH3 ya, atau metil ada pada atom karbon nomor 4 dan nomor 5. Jadi namanya 4,5 dimetil 2 heksena. Baik, lanjut. Sekarang kita ke alkuna, masih pada penamaan cabang atau alkil. Bisa dilihat struktur yang tertera di papan tulis. Dari struktur yang tertera pada papan tulis, ada rantai induknya 6.
yaitu heksuna. Posisi ikatan rangkap tiganya pada atom karbon nomor 2. Karena penomoran kita beri dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Rantai cabang metil ada 3 pada atom karbon nomor 3, 4, dan nomor 5. Jadi nama dari struktur yang tertera di papan tulis ini adalah 3,4,5 trimetil heksuna. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan murid-murid? Saya Pak, pada penomoran, jika terdapat rangkap 2 atau 3, mana yang lebih didahulukan antara cabang dengan rangkap saat membuat rantai induk? Bagus pertanyaannya, Mina. Tentu saja, rangkap lebih didahulukan dalam pembentukan rantai induk dan pemberian nomor atom karbon. Meskipun rantai yang terdapat rangkapnya lebih pendek dari cabangnya ya Pak. Ya, benar begitu. Baik, Bapak akan berikan beberapa contoh lagi agar kalian lebih memahaminya ya. Baik, contoh selanjutnya sudah tertera di papan tulis ya. Dari struktur yang tertera di papan tulis, bisa kita dapatkan rantai induknya sejumlah 8. Posisi ikatan rangkap duanya terdapat pada atom karbon nomor 2 dan nomor 6. Karena kita memberi penomoran dari sebelah kanan, karena paling dekat dengan rangkap. Rantai cabangnya CH3 atau metil ada 2 pada atom karbon nomor 2 dan nomor 4. Selanjutnya, rantai cabang C2H5 atau etil ada 1 pada atom karbon nomor 5. Jadi namanya 5 etil 2,4 dimetil oktadiena. Bisa Bapak ulangi ya. Namanya 5 etil 2,4 dimetil oktadiena. Penamaan struktur terdapat kata oktadiena. Okta berarti terdapat karbon sebanyak 9 dan terdapat 2 yang rangkap ganda atau rangkap 2, maka diberi kata di. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya, murid-murid? Bapak, maaf izin bertanya. Pada penulisan penamaan cabang berdasarkan abjad, mengapa etil dan dimetil lebih dulu etil? Bukankah D lebih dulu daripada E? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi yang kita lihat adalah etil dan metilnya ya. Jadi lebih dulu E daripada M. Karena di menafsirkan bahwa ada 2 metil pada atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 4. Bagaimana anak-anak? Apakah masih ada yang belum jelas? Sudah jelas Bapak, terima kasih Pak. Baik, sekian materi tata nama alkana, alkena, dan alkuna pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena waktunya sudah habis, Bapak berikan tugas latihan agar kalian lebih memahaminya ya. Sekian pembelajaran tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.